Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat semuanya? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nadia sakit. Cynthia juga sakit. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Selanjutnya yaitu berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak? Materi lalu kita membahas tentang apa? Ya, tentang murtad. Apa sih murtad itu? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Murtad sangat dibenci oleh Allah karena termasuk ke dalam sifat tercela. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sifat, tentang syukur nikmat dan rendah hati. Tapi sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan dulu nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama, agar siswa mengetahui arti syukur nikmat dan rendah hati. Yang kedua, agar siswa mampu menyebutkan ciri-ciri orang yang syukur nikmat dan yang rendah hati. Apa sih syukur nikmat itu? Syukur nikmat adalah pengakuan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dengan disertai ketundukan kepadanya, dan kenikmatan tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena telah memberikan banyak kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan berbagai kemudahan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang syukur nikmat. Yang pertama, tidak mengeluh. Yang kedua, tidak malu. Yang ketiga, tidak boros. Yang keempat, rendah hati. Dan yang kelima, gemar berterima kasih. Selanjutnya yaitu rendah hati. Rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering juga disebut dengan tawadu. Artinya tidak bersifat angkuh dan sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan akan selalu menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, tidak malu untuk mengucapkan minta tolong. Nah, Ibu ada teks bacaan tentang sikap rendah hati. Tapi sebelumnya, Ibu akan membaca terlebih dahulu, dan nanti Ibu akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk membacanya. Sikap rendah hati. Ada seorang anak bernama Fitri. Dia merupakan murid kelas 6 SD yang sangat pintar dan baik hati. Di sekolah banyak teman yang menyukainya karena sikapnya. Tidak jarang semua ingin berteman dengan Fitri. Ada lagi anak perempuan bernama Ita. Ita berbanding terbalik dengan Fitri. Ia pintar namun sangat sombong. Temannya hanya dua, yaitu Lisa dan Lili, gadis kembar di sekolahnya. Suatu hari, ibu guru mengumumkan bahwa akan ada perlombaan membaca pidato 2 minggu lagi. Bu Yati selaku wali kelas 6 membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin ikut seleksi. Fitri dan Ita jelas ikut berpartisipasi. Setiap hari mereka selalu latihan membaca pidato agar lolos seleksi. Sampai hari penyeleksian tiba, keduanya memberikan tampilan yang memukau lalu dinyatakan lolos. Suatu hari perlombaan tiba. Ita harus terus saja membanggakan dirinya, menyatakan bahwa pasti ia akan juara, sebab sebelumnya dia juga pernah menjadi juara waktu kelas 5 SD di lomba pidato. Berbeda dengan Fitri, ia tidak henti-hentinya berdoa dan berlatih, mencoba menghafal kembali teks pidato. Ita pun dipanggil lebih dulu sang juara kelas 5 SD. Kini mendadak lupa teks pidato yang sudah dihafalnya. Setelah itu, Fitri maju dan memberikan penampilan yang sangat bagus. Semua juri kagum, termasuk Bu Yati yang saat itu datang untuk menemani mereka lomba. Pengumuman pun tiba. Fitri keluar menjadi juara 1, sedangkan Ita harus menahan air matanya karena dia tidak menang sama sekali. Nah, Ibu ingin Hanum untuk membacakan sikap rendah hati.
Terima kasih Hanum. Ada yang bisa ngambil pelajaran dari bacaan tersebut? Ya, kita tidak boleh membangga-banggakan apa yang telah kita miliki. Kita tidak boleh sombong. Kita harus bersikap rendah hati. Jadi karena pembelajaran telah selesai, ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu mencari tentang hadis tentang syukur, nikmat, dan rendah hati. Dikumpulkan minggu depan ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang kodo dan kodar. Ya, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.